selalu membuat stres. Selamat siang Bu Nita. Oh Bu Neneng, selamat siang Bu Neneng. Aduh, kelihatannya kok suntuk amat, ngomel-ngomel. Ada apa Bu? Ini loh Bu, saya selalu stres kalau memeriksa pekerjaan anak-anak. Nah, memangnya pekerjaan anak-anak kenapa? Ya ini Bu, banyak yang nggak mengumpulkan. Setiap saya beri pekerjaan selalu banyak yang tidak mengumpulkan. Bu Neneng ada waktu nggak hari ini? Saya ingin berdiskusi Bu Neneng. Saya selalu ada waktu untuk Bu Nita. Kebetulan ini tadi saya baru selesai meet ini tadi. Ini capek banget. Tapi nggak apa-apa sih, kita ngomong-ngomong yuk. Kita sambil santai-santai istirahat ngobrol. Kita mau diskusi apa sih? Ya itu tadi Bu Neneng tentang pengumpulan tugas anak-anak saya ini loh Bu Neneng. Oke. Nah, sebelum Bu Nita cerita lebih dalam lagi, kita harus tentukan dulu nih tujuannya Bu Nita apa kita diskusi kali ini. Ya saya berharap setelah berdiskusi dengan Bu Neneng, saya bisa memahami atau mendapatkan solusi tentang permasalahan pengumpulan tugas. Dan saya juga jadi tahu apa sih yang menyebabkan siswa-siswa saya kok banyak yang nggak mengumpulkan tugas. Oke. Sekarang coba Bu Nita ceritakan lebih jauh lagi. Begini Bu Neneng ya, banyak siswa-siswa saya yang setiap kali saya beri tugas kok tidak mengumpulkan. Dari total 50 siswa itu hanya sekitar 40% yang mengumpulkan, selebihnya itu tidak mengumpulkan tugas. Lumayan banyak ya. Terus kalau pembelajarannya Bu Nita bagaimana? Bu Nita coba ceritakan pembelajaran Bu Nita sehari-hari. Ya biasanya saya menggunakan grup WA dan Google Meet Bu Neneng. Ya jadi saya menggunakan Google Meet itu memang hanya dalam seminggu itu 2 kali. Selebihnya saya menggunakan grup WA. Saya mengeser tugas melalui grup WA itu bisa berupa video ataupun PDF. Materinya juga saya sampaikan melalui grup WA tersebut. Nanti kalau ada materi-materi yang mereka belum pahami bisa didiskusikan ketika Google Meet. Oke. Berarti pembelajarannya Bu Nita ini nggak ada masalah ya, cukup bagus. Lalu keaktifan mereka bagaimana Bu? Kalau kehadiran dan keaktifan ya aktif Bu Neneng. Tapi herannya yaitu tadi ketika disuruh mengumpulkan tugas banyak yang nggak mengumpulkan tugas. Saya berpikir mungkin mereka kurang fokus atau tidak mengerti tentang materi yang disampaikan, sehingga ketika saya beri tugas mereka tidak mengerjakan. Jadi menurut Bu Nita tidak fokus dengan pembelajaran ini yang menyebabkan mereka banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira apa ada penyebab lain menurut Bu Nita? Ada Bu Neneng, kemungkinan lain pasti ada. Karena rata-rata dari mereka ada yang tidak memiliki HP sendiri. Jadi itu HP bergantian dengan orang tua ataupun dengan saudara yang masih sama-sama sekolah. Dan juga mungkin bisa jadi akibat mereka jenuh pembelajaran daring yang saya rasa ya begitu-begitu saja. Ya memang bisa juga sih. Seberapa yakin Bu Nita dengan dugaan yang kedua ini? Saya yakin Bu, karena mendapatkan informasi dari guru sebelumnya. Karena banyak siswa yang akhirnya bergantian dengan orang tua. Hanya pada awal-awalnya saja, awal tahun ajaran yang mereka mengumpulkan tugas. Tapi sekarang ini lebih banyak lagi. Sepertinya saya harus merefleksi pembelajaran yang sudah saya berikan. Wah, bagus sekali Bu. Saya setuju kalau tentang refleksi itu. Memang kita itu memang harus sering-sering merefleksi pembelajaran kita ya, supaya pembelajaran kita tambah lama tambah baik, kemudian efektif. Kita bisa memberikan pembelajaran yang maksimal kepada anak-anak kita. Coba Ibu ingat-ingat, apa pencapaian terbaik Bu Nita
atas pengumpulan tugas dari anak-anak selama ini, selama Bu Nita yang 2 tahun ajaran yang Bu Nita pegang ini? Oh iya, saya ingat kemarin pada saat peringatan HUT RI, saya memberi tugas kepada mereka untuk merayakan Hari Kemerdekaan sebagai pengamalan sila Pancasila dalam materi PPKN. Anak-anak waktu itu saya bebaskan Bu Nining untuk mengumpulkan tugas, boleh berupa video, boleh berupa artikel, membaca puisi, ataupun gambar. Nah, waktu itu 100% siswa saya mengumpulkan tugas. Oh ya, luar biasa loh Bu. Maksud Bu Nita itu mengumpulkan tugas dengan menerapkan diferensiasi produk begitu. Itu prestasi yang luar biasa kalau menurut saya. 100% siswa mengumpulkan tugas pada masa pandemi pembelajaran daring seperti ini. Nah, kalau tugas-tugas yang Ibu berikan kebanyakan yang tidak mereka kumpulkan itu yang bentuknya bagaimana Bu Nita? Ya, kebanyakan tugas-tugas yang ada di LKS yang tidak dikumpulkan, karena memang selama ini saya lebih sering memberikan tugas melalui LKS ini Bu Nining. Oh, dengan LKS ya? Iya. Menurut Bu Nita bagaimana sih soal-soal dalam LKS tersebut? Ya sebenarnya ya tidak sulit Bu Nining, karena sudah sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, berarti tidak ada masalah ya mengenai materi tugas-tugasnya. Kalau mengenai batas waktu pengumpulan Bu, bagaimana? Ya biasanya anak-anak mengumpulkan tugas itu tiap menjelang akhir subtema Bu. Jadi seminggu sekali secara bergiliran mereka ke sekolah mengumpulkan tugas-tugasnya. Saya kira ya waktunya cukup panjang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tidak ada kendala untuk batasnya ya. Berarti pengumpulan tugasnya tidak tiap hari ya Bu ya? Tidak Bu, sebenarnya saya bisa meminta mereka mengirimkan foto pekerjaan mereka setiap hari. Dengan begitu saya lebih ringan ketika koreksi. Pernah juga sih saya mencoba seperti itu, tapi malah banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Yaitu tadi alasannya tambah macam-macam, HP-nya yang gantian, nunggu ayah pulang kerja, atau nggak punya paketan. Jadi makin banyak alasannya Bu Nining untuk tidak mengumpulkan tugas. Berarti kalau setiap hari malah tidak efektif nih. Kalau ini Bu, seberapa sering Bu Nita menginstruksikan pengumpulan tugas dengan bervariasi produk seperti yang Bu Nita lakukan waktu memberikan tugas memperingati HUT RI dulu itu? Saya memberikan tugas macam itu ya hanya sekali itu Bu. Belum pernah saya menginstruksikan tugas model bervariasi seperti itu untuk sehari-hari. Mengapa Bu? Kendalanya apa? Saya kesulitan menilainya Bu, karena kan saya juga bingung bagaimana cara menilai produk. Masa saya harus membandingkan produk video dengan produk tulisan tangan yang ada di LKS. Jadi Bu Nita kesulitan menilai produk yang bervariasi begitu ya menurut Bu Nita? Iya. Mungkin kesulitan membandingkan masa video dibanding dengan artikel begitu ya Bu ya. Apakah Bu Nita pernah belajar tentang penilaian pembelajaran berdiferensiasi Bu Nita? Apakah itu pernah mengupayakan untuk belajar itu? Aduh, apalagi tuh Bu Ning, pembelajaran berdiferensiasi. Saya belum pernah. Oh iya, Bu Nining kan pernah mendapatkan materi seperti itu ya. Bisa dong bagi-bagi ilmunya buat saya biar saya lebih paham tentang penilaian berdiferensiasi. Siap Bu Nita. Yang memang saya di antaranya materi dalam modul guru penggerak itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Saya selalu siap untuk Bu Nita. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Kalau begitu saya akan belajar dulu membuat variasi soal-soal latihan menggunakan aplikasi. Bila perlu saya akan belajar membuat game
supaya siswa saya juga tidak bosan. Memang selama ini saya kan hanya memberikan soal-soal berupa LKS Bu Neneng. Gitu ya, mantap Bu. Coba sih Ibu ceritakan secara runtut gitu langkah-langkah yang akan Ibu ambil supaya nanti rencananya itu dapat berjalan dengan runtut begitu. Coba Ibu ceritakan kembali. Yang jelas, pertama saya akan merefleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini Bu Neneng. Saya akan belajar dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya saya akan menerapkan pengumpulan tugas anak-anak dengan diferensiasi produk supaya anak-anak lebih semangat dan menghilangkan rasa bosan ketika mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Setelah itu saya juga akan belajar mengenai variasi soal-soal latihan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Supaya tidak bosan ya. Iya. Mantap sekali Bu, saya tertarik dengan langkah-langkah Bu Nita itu. Dari langkah-langkah yang Ibu sudah susun tadi, langkah yang mana nih yang akan Ibu prioritaskan? Kenapa kok Ibu prioritaskan yang itu? Ya, refleksi tentunya Bu, karena dari hasil refleksi saya dapat menentukan langkah berikutnya yang akan saya ambil. Oke, betul juga ya. Nah, untuk memastikan rencana Bu Nita tersebut dapat terrealisasi dengan baik, komitmen apa nih yang akan Ibu ambil? Iya ya, yang jelas saya harus punya komitmen supaya rencana yang saya buat bisa terlaksana, tidak hanya sekedar rencana-rencana saja. Kalau begitu, saya akan bekerja sama dengan teman-teman untuk membantu saya mengingatkan dan memantau langkah-langkah selanjutnya. Oke, mantap. Nah, kira-kira teman siapa saja nih Bu yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama ini? Lalu peran masing-masing apa nanti? Nah, saya akan bekerja sama dengan Pak Arif dan Bu Vivi. Pak Arif ini adalah ahlinya IT di sini Bu. Bu Vivi juga mereka berdua akan membantu saya dalam menggunakan berbagai macam aplikasi untuk variasi soal-soal. Sama satu lagi tentunya Bu Neneng, karena tadi Bu Neneng sudah menyampaikan ke saya tentang penilaian diferensiasi produk. Siap, Oke. Ayo semangat Brita pasti bisa. Bagaimana nih sekarang perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu Neneng, setelah berdiskusi dengan Bu Neneng, saya menjadi lega. Saya juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi sekarang. Terima kasih ya Bu Neneng. Alhamdulillah, sama-sama Brita. Apa sih yang tidak? Untuk Brita kita kan memang selalu kompak. Oke Bu Neneng, sukses sendiri itu sudah biasa Bu Neneng, tapi kalau sukses bersama itu luar biasa. Setuju.